Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila dari Fisioterapy UI 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai motor pathway. Di otak ada dua korteks penting. Yang pertama adalah motor cortex, yang kedua adalah somatosensory cortex. Motor cortex akan mengontrol motor movement, sementara somatosensory cortex akan mengontrol sensation. Motor cortex terdapat substansia alba dan juga substansia grisea yang berfungsi memberikan sinyal kepada motorik tubuh untuk melakukan gerakan. Di setiap sisi korteks kiri dan kanan terdapat area yang bisa merepresentasikan tubuh kita yang disebut homunculus. Thalamus sebagai relay station berfungsi sebagai kontrol motoris dan juga sensoris. Sekarang kita akan membahas mengenai motor pathway. Motor pathway mempunyai dua pathway penting, yaitu lateral pathway dan juga anteromedial pathway. Lateral pathway mempunyai tiga traktus. Yang pertama adalah lateral corticospinal tract. Dia akan mengontrol distal muscle seperti forearm. Alurnya adalah motorik cortex mengirimkan sinyal ke thalamus, kemudian ke midbrain, menuju ke medulla oblongata, lalu bersilangan. Dan tiba di lateral corticospinal di medulla spinalis. Kemudian dia berhenti di situ sebelum bersinapsis dengan neuron yang kedua atau lower motor neuron yang akan datang dari ventral horn spinal cord. Kemudian dia akan menuju ke skeletal muscle dan akan menuju ke distal muscle. Yang kedua adalah anterior cortical spinal tract. Dia akan mengontrol proximal muscle. Sebenarnya dia ini bukan bagian dari lateral pathway, namun karena dia mengontrol voluntary movement, maka dimasukkan dalam list ini. Alurnya adalah motorik cortex akan mengirimkan sinyal ke thalamus dan menuju ke midbrain, kemudian dia akan menuju ke medulla, lalu tiba di anterior cortical spinal tract di medulla spinalis, kemudian dia akan berhenti di situ sebelum bersinaps dengan neuron yang kedua yang akan datang dari ventral horn spinal cord. Kemudian dia akan menuju ke skeletal muscle dan menuju ke proximal muscle. Jika terjadi cedera pada corticospinal tract, maka akan mengalami paralisis di bagian tubuh kontranya. Namun, otot bisa di-recover dengan rubrospinal tract jika reverse spinal tract utuh. Contohnya, jika terjadi cedera di corticospinal pathway sebelah kiri, maka tubuh akan paralisis di sebelah kanan. Yang ketiga adalah rubrospinal tract. Dia akan mengontrol otot-otot besar. Di otak, bagian midbrain, ada area yang disebut red nucleus sebagai tempat mulainya rubrospinal pathway. Alurnya adalah midbrain di bagian red nucleus ini bersilangan melalui pons dan medulla oblongata. Kemudian rubrospinal tract di medulla spinalis dan juga akan bersinapsis dengan lower motor neuron. Bagian yang terlibat dalam lateral pathway adalah midbrain, pons, medulla oblongata, spinal cord dan juga skeletal muscle. Kemudian ada anteromedial pathway. Anteromedial pathway akan mengontrol axial muscle, proximal muscle, kontrol postur, keseimbangan, dan juga gerakan involunter. Dia memiliki tiga jalur penting, yaitu yang pertama ada vestibular spinal tract. Dia akan mengontrol keseimbangan kepala dan juga berputar. Alurnya adalah impuls datang dari medulla oblongata menuju ke medulla spinalis dan bersinapsis dengan second neuron. Yang kedua adalah medullary reticulospinal tract. Dia akan mengontrol keseimbangan postur dan dimulai dari medulla oblongata atau pons farolli. Alurnya adalah impuls muncul dari medulla oblongata menuju ke medullary reticulospinal tract, kemudian bersinapsis dengan second neuron di ventral horn dan akan mentargetkan ke axial muscle untuk postur dan juga balance. Kemudian jika cedera, stimulus yang tidak sakit menimbulkan flexor reflex. Yang ketiga adalah tector spinal tract.
Dia akan mengontrol gerakan refleks postural kepala sebagai rangsangan visual. Alurnya adalah impuls muncul dari midbrain di superior colliculus menuju ke medula, menuju ke tector spinal tract di medulla spinalis, kemudian dia akan bersinapsis dengan neuron kedua dan mentargetkan ke axial muscle untuk orientasi respon. Sebenarnya ada yang terakhir, yaitu anterior cortical spinal tract, namun dia terkecuali karena dia adalah voluntary control movement. Yang terlibat dalam pathway ini adalah midbrain, medulla oblongata, pons, spinal cord, dan juga skeletal muscle.